Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 11 Juni 2021. Tema renungan dan firman Tuhan kita saat ini yaitu dengan judul Beda Otoritas dan Otoriter. Beda otoritas dan otoriter. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu dan para sahabat seperjalanan akan belajar tentang otoritas yang diberikan oleh Allah, itu bagaimana kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus yang punya otoritas sebelum dia bertobat. Bagaimana kehidupannya sangat menekan, bahkan mau membunuh, mengejar-ngejar orang. Sesuka dia bisa bertindak apapun dengan sikap otoriternya. Namun setelah diubahkan oleh Tuhan, mengalami pertobatan, Rasul Paulus menjadi rasul yang paling banyak berbicara tentang cinta kasih, dan itu terurai dengan sangat gamblang dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberikan oleh Allah itu otoritas. Minimal sewaktu kita terlahir ke dalam dunia, engkau punya otoritas untuk kehidupanmu sendiri. Apakah engkau akan ke kiri atau ke kanan, naik atau ke bawah, akan berbuat baik atau berbuat jahat, atau apakah kita akan menjadi orang yang mudah bekerja sama, atau menjadi orang yang menjadi pribadi yang sangat sulit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita? Sewaktu engkau menjadi suami, engkau punya otoritas sebagai suami terhadap istrimu. Sewaktu engkau menjadi orang tua, engkau punya otoritas terhadap anak-anakmu. Sewaktu engkau menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pengajar, engkau punya otoritas kepada murid-muridmu dan mahasiswamu. Sewaktu engkau menjadi majikan, engkau punya otoritas mengatur akan bawahanmu. Sewaktu engkau menjadi seorang pejabat, engkau punya otoritas untuk melayani masyarakat dengan cara seperti apa? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita otoritas. Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan. Namun tatkala dijalankan dengan secara salah, maka kita menjadi otoriter. Dan kesimpulannya, otoriter itu buruk, otoriter itu adalah kejahatan. Mengapa demikian? Ciri-ciri daripada otoriter, kenapa dianggap sebagai sebuah dosa dan kejahatan? Ya, orang yang otoriter itu menolak keragaman. Semua orang harus menjadi sama seperti dia. Kalau berbeda berarti salah. Kalau berbeda berarti memberontak. Kalau berbeda berarti harus dilenyapkan dan disingkirkan. Itu negatifnya otoriter. Apa negatif otoriter yang kedua? Otoriter itu adalah tidak menghargai pendapat orang lain. Dia merasa dirinya yang paling benar dan semua pendapat, pemikiran, perasaannya harus diikuti. Jadi otoriter itu menjadi keliru dan berdosa karena dia tidak menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, sikap dari otoriter adalah dia memaksakan kehendak diri. Sama dengan artian yang tadi tidak menghargai pendapat orang lain. Dia memaksakan kehendak diri. Apapun yang menurut dirinya sebagai sebuah kebenaran, alat ukur yang harus dipatuhi oleh siapapun, khususnya oleh orang-orang yang ada di bawahnya, bahkan kepada rekan kerja atau siapapun juga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Allah punya hak untuk otoriter kepada kita, karena di atas Tuhan tidak ada lagi yang lain. Namun Tuhan tidak demikian. Di dalam banyak aspek kehidupan Yesus selama di dalam dunia, Yesus sangat mudah bekerja sama untuk hal-hal kebaikan. Yesus mau mendengarkan keluhan. Yesus mau menampung segala macam permasalahan yang terjadi di masyarakat, di tengah-tengah pelayanannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Banyak anak-anak yang mengalami kepahitan karena orang tuanya otoriter. Kenapa? Karena menolak keragaman. Kalau tidak sama dengan papa mama berarti saya salah. Tidak menghargai pendapat. Jadi kalau anak berpendapat itu tidak didengarkan, hanya pendapat orang tua saja yang harus didengarkan. Memaksakan kehendak, sehingga anak-anak itu tumbuh tidak punya sebuah perkembangan yang baik. Karena mengapa? Karena dia itu ditekan. Apa reaksi balik daripada otoriter? Buat orang yang lebih berani, maka melakukan perlawanan. Melakukan agresivitas untuk melawan.
kemudian menimbulkan permusuhan, menimbulkan serangan balik yang disebutkan tadi, katakanlah perlawanan. Namun bagi yang mentalnya kurang, akan kemudian menimbulkan gangguan mental, gangguan kesehatan, menjadi lemah motivasi, takut berpendapat, tidak produktif hidupnya. Itulah cara kepemimpinan dan cara sikap yang otoriter yang begitu luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadi apa bedanya otoritas dan otoriter? Otoritas adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan juga oleh orang-orang yang di sekitar kita, sehingga kita dipercaya untuk menjalankan sebuah peran di dalam dunia ini. Baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat, baik dalam gereja, dan dimanapun engkau berada sesuai dengan kapasitas dan kemampuanmu. Sementara otoriter adalah cara menjalankan otoritas yang diberikan oleh Allah dengan cara salah, yang seperti dikatakan tadi. Otoriter itu menolak keragaman. Otoriter itu tidak menghargai pendapat orang lain. Dan otoriter itu memaksakan kehendak diri sendiri. Dan dampak daripada sikap otoriter itu menimbulkan perlawanan, menimbulkan permusuhan, menimbulkan serangan balik, menimbulkan gangguan mental, menimbulkan menjadi orang lemah motivasi, menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa, takut berpendapat, takut dihukum, takut segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar bagaimana Allah itu Allah yang tidak hanya bicara, namun Allah yang mendengar segala keluh kesah kita. Bagaimana Allah juga yang di dalam kesempurnaan kehendaknya, kita boleh untuk berbicara, bertukar pikiran dengan Allah di dalam doa kita, di dalam keyakinan, percakapan, perjalanan iman kita. Allah memberikan begitu banyak pilihan kepada kita hal-hal yang baik. Dan sewaktu kita bertanya dan bergaul dengan Allah, kita akan menjadi pribadi yang tahu dengan jelas bagaimana memakai otoritas, bagaimana memakai kepercayaan yang sudah dipercayakan oleh Allah dan juga dipercayakan oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, tatkala kita menjalankan dengan sikap keliru, maka kita akan menjadi pribadi yang otoriter. Dan dampak otoriter itu sedemikian buruk. Sahabat seperjalanan, mari kita merenung. Di mana posisi kita sewaktu otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada kita? Bagaimana cara kita menjalaninya? Apakah dengan benar atau dengan salah? Apakah otoritas yang diberikan itu semata-mata buat kepentingan diri, agar lebih terkenal, agar lebih ditakuti, agar lebih disegani, agar mendapatkan pujian, agar mendapatkan kuasa yang jauh lebih besar? Semua orang harus ada di bawah dia. Itulah sikap otoriter. Mari kita buang. Kita akan buang sikap otoriter dimanapun Anda berada. Semakin banyak yang ada di bawahan Anda, maka semakin berdampak luas kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus dan Allah sendiri, yang sangat suka sekali berdiskusi. Engkau boleh berdoa, tidak hanya mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, tapi Tuhan juga mendengarkan apa yang kau harapkan. Tatkala hal itu adalah hal yang baik, Tuhan akan memfasilitasi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, menjadikan engkau pribadi yang berkembang, maju di atas segala-galanya. Itulah sifat Allah di dalam menjalankan otoritasnya. Demikian juga dengan kita. Biarlah kita boleh dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab memakai otoritas kita yang dipercayakan oleh Allah dan sekitar kita dengan baik. Jauhi sikap otoriter, karena otoriter adalah sikap pendosa, sikap orang yang jauh dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa agar setiap kami masing-masing belajar daripada renungan saat ini. Kami tidak menjadi pribadi yang otoriter. Kami boleh tegas, kami boleh mengambil sikap yang jelas, namun tidak boleh otoriter. Karena otoritas yang diberikan oleh Allah itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan pada akhirnya. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buat sahabat seperjalanan yang sedang kena COVID, suami istri yang barusan saja kena COVID, dan minta didoakan untuk bapak dan ibu suami istri ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan jamah dan Tuhan juga yang akan sembuhkan. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, biarlah kami sebagai sahabat seperjalanan tetap menghargai otoritas yang diberikan dan dipercayakan oleh Allah dan menjalankannya secara bertanggung jawab. Kami serahkan semua sahabat seperjalanan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingatlah, beda otoritas dan otoriter. Otoritas kepercayaan yang diberikan oleh Allah dan orang-orang sekitar. Namun otoriter adalah sikap buruk di dalam menjalankan otoritas yang diberikan dengan cara kepentingan untuk pribadi dan untuk semata-mata hanya untuk dirinya sendiri. Mari kita berdoa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kembali, mendoakan kembali, agar sungguh apa yang kami doakan tadi untuk semua yang sakit, Tuhan yang jaga dan Tuhan akan tolong kami semua. Terima kasih Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.